Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan bersemangat beraktivitas. Amin. Baiklah, pagi ini kita jumpa lagi dengan Ustaz Retno dan kita mulai lagi belajar pendidikan lingkungan hidup. Dan sebelumnya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dampak pencemaran air. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui perbedaan antara air bersih dan air yang tercemar seperti pada gambar. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang dampak pencemaran air terhadap lingkungan. Seperti pada gambar di mana masyarakat masih punya kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat dan terlebih mereka membuang di aliran sungai, sehingga pada waktu tertentu hal ini dapat menyebabkan banjir. Nah, air banjir inilah yang nantinya menjadi sumber patogen atau sumber penyakit, sehingga bila mengenai pada badan manusia dapat menyebabkan munculnya kulit, mual, muntah, demam, diare, dan disentri. Nah, selanjutnya adalah dampak pencemaran air akibat limbah deterjen. Seperti pada gambar, air deterjen atau limbah deterjen ini menghasilkan buih. Dan jika buih ini bermuara pada air yang tenang, maka akan menimbulkan tumbuhnya ganggang. Dan semakin lama ganggang akan semakin besar seperti pada gambar. Nah, zat-zat yang ada pada deterjen inilah yang menyebabkan terjadinya eutrofikasi, yakni pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrien fosfat yang berlebihan ke dalam ekosistem air sehingga muncul ganggang. Dampak selanjutnya adalah dampak pencemaran air akibat limbah yang tidak diolah terlebih dahulu. Nah, seperti pada gambar, ini biasanya limbah yang dihasilkan oleh sebuah industri. Dan hal ini dapat mengakibatkan ikan dan biota air mati, serta mengganggu kenyamanan lingkungan karena bau yang tidak sedap dan dapat menimbulkan gas berbahaya seperti gas metana. Selanjutnya adalah dampak pencemaran air akibat tumpahan minyak. Nah, seperti pada gambar bahwa perairan yang tertumpah oleh minyak maka akan berwarna lebih pekat atau gelap seperti ini, dan hal ini juga dapat mengakibatkan kematian bagi biota laut. Jadi, biota laut akan mengalami keracunan karbon dioksida, kemudian kekurangan oksigen, serta keracunan bahan-bahan yang berbahaya. Dan hal inilah yang menyebabkan ikan serta biota laut itu mati. Nah, berikut ini cara menanggulangi pencemaran air. Di antaranya, 1. Memilah sampah organik dengan anorganik. Yang kedua, membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Yang ketiga, bila mana kita ingin membangun sebuah pabrik, maka bangunlah pada lokasi yang jauh dari area pemukiman warga. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah mengolah limbah industri terlebih dahulu sebelum dibuang. Nah, hal ini semua dapat mencegah terjadinya pencemaran air. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang berasal dari hasil proses penggorengan, dan bahan yang digunakan untuk penggorengan adalah minyak goreng. Kita tahu bahwa minyak goreng yang sehat adalah minyak goreng yang maksimal kita pakai 3 kali pemakaian. Lebih dari itu, sebaiknya minyak sudah tidak digunakan lagi. Dan minyak yang tidak digunakan lagi inilah yang disebut dengan jelantah, dan ini akan menjadi limbah. Lantas, bagaimana untuk mengatasi limbah ini? Apakah limbah minyak goreng ini langsung kita buang di selokan?
Ataukah bisa langsung kita buang pada tanaman, pada tanah, atau langsung kita buang pada wastafel? Nah, berikut ini kita pelajari perlakuan limbah minyak goreng sebelum dibuang. Hal ini tentu dengan tujuan untuk mengurangi pencemaran terhadap air. Jadi, bagaimana jika kita melakukan atau membuang limbah minyak goreng pada wastafel? Nah, hal ini sebaiknya tidak kita lakukan ya. Mengapa? Karena jika kita membuang limbah minyak di seberang tempat, baik itu di saluran air ataupun wastafel, maka dapat menyumbat saluran air dan menimbulkan kerak pada bagian-bagian yang ada bahan logamnya. Untuk itu harus bagaimana? Nah, supaya aman dan tidak mencemari air, maka kita bisa melakukan memilah jelantah dan meletakkan jelantah tersebut pada sebuah wadah yang sudah tidak dipakai lagi. Contohnya pada botol bekas ini. Nah, dengan dipilah atau dipisah seperti ini, nantinya akan diolah lebih lanjut oleh petugas kebersihan. Nah, demikian ya materi hari ini, bagaimana dampak pencemaran air terhadap lingkungan dan bagaimana pula kita harus mengatasi limbah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penugasan berikut adalah kegiatan apa yang harus anak-anak lakukan di rumah sebelum membuang limbah minyak goreng atau jelantah. Praktikkan sesuai materi pembelajaran, kemudian dokumentasikan atau foto dan kirimkan ke Ustadz Retno. Demikian materi hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas semangat belajarnya dan terima kasih sudah bersama-sama menjaga kelestarian air demi sumber kehidupan kita. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.